gengs, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja ke videonya. Keep on watching ya guys. Setiap organisme memerlukan tempat tinggalnya masing-masing disebut dengan habitat. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada pula ekosistem terdiri dari satuan-satuan yang saling berinteraksi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, dan bioma. Komponen ekosistem. Untuk memahami yang lebih luas makna, kita harus dapat memahami yang menjadi komponen dalam ekosistem. Kita perlu mengenal dua hal yang merupakan sumber pembentukan ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik yaitu yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme, atau juga yang dapat diartikan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem selain dari komponen abiotik dan tidak bernyawa. Dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen atau yang biasa disebut dengan heterotrof dan juga pengurai atau yang biasa disebut dengan dekomposer. Yang pertama itu heterotrof. Heterotrof yaitu komponen yang terdiri atas organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme sebagai makanan. Yang tergolong ke dalam golongan heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan juga mikroba. Dan selanjutnya adalah pengurai atau dekomposer yang memiliki peran untuk dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Pengurai biasanya disebut dengan konsumen makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Yang tergolong ke dalam pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Tipe dekomposisi ada 3, yaitu yang pertama aerobik, yaitu oksigen yang merupakan penerima elektron maupun oksidan. Yang kedua anaerobik, yaitu oksigen yang tidak terlibat atau bahan organik yang merupakan sebagai penerima elektron maupun oksidan. Yang ketiga fermentasi, yaitu anaerobik namun berbahan organik yang teroksidasi sebagai penerima elektron, yang berbeda pada suatu tempat dan dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan ekosistem yang teratur. Komponen abiotik, yang merupakan komponen yang tidak hidup, adalah komponen fisik dan juga kimia, yaitu medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Dan sebagai besar, komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan juga waktunya. Komponen dapat berupa bahan organik, senyawa, dan juga faktor yang dapat mempengaruhi distribusi organisme. Faktor yang mempengaruhi distribusi organisme antara lain yang pertama, tanah dan batu, yang kedua iklim, yang ketiga suhu, yang keempat air, kelima garam, dan yang keenam cahaya matahari. Yang berikut adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di muka bumi ini ada dua jenis, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem air. Ekosistem daratan adalah ekosistem yang sebagian besarnya terdiri atas daratan. Setiap daratan juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Ekosistem daratan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Yang kedua, bioma hutan gugur. Yang ketiga, bioma padang rumput. Yang keempat, bioma savana. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bioma savana yang terletak di daerah tropis dan memiliki curah hujan tinggi bila dibandingkan dengan padang rumput. Selanjutnya yaitu bioma taiga yang berada di daerah yang iklim dingin dan jenis pohon yang terdapat adalah pohon-pohon berjenis daun jarum. Selanjutnya yaitu bioma tundra yang berada di daerah terdingin yang ada di bumi seperti Antartika, yang biasanya selama musim dingin tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Selanjutnya yaitu bioma gurun, berada di daerah yang paling panas dan hanya memiliki sedikit curah hujan dan juga dapat dikatakan tidak memiliki curah hujan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu membahas tentang ekosistem air. Nah, ekosistem air merupakan ekosistem besar yang ada di bumi yang sebagian besarnya terdiri dari air. Ekosistem ini juga dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk.
Dan ekosistem air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Bagian pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar yang memiliki kadar garam yang sedikit dan juga dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Selanjutnya yang kedua yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut yang memiliki kadar yang tinggi, dan ekosistem ini memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin.